sama Dicita Rasmi Saraswati Saputra. Saya merupakan dokter muda di Departemen KSM Neurologi FK Unut RSUP Sanglah. Pada video kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan neurologis pada pasien sesuai dengan ilustrasi sebagai berikut. Pasien laki-laki umur 25 tahun dengan pekerjaan pemulung, datang dengan keluhan utama kelemahan pada keempat tungkai. Kelemahan dirasakan mendadak sejak 2 jam yang lalu. Kelemahan tersebut dirasakan saat pasien sedang duduk-duduk dan kelemahan dirasakan terus-menerus. Kelemahan awalnya dirasakan di kedua tungkai bawah, kemudian dikatakan menjalar ke atas sampai ke lengan atas. Pasien juga mengatakan pasien mengalami keluhan kesemutan di ujung-ujung jari keempat ekstremitas. Keluhan ini muncul bersamaan dengan keluhan kelemahan dan dirasakan terus-menerus. Selain itu, pasien juga mengeluhkan suara pelo yang muncul beberapa saat setelah kelemahan tersebut. 2 minggu sebelumnya, pasien mengatakan bahwa pasien sempat mengalami sakit tenggorokan dan juga diare. Namun saat ini sudah sembuh. Untuk saat ini BAB dan BAK dikatakan normal dan keluhan sakit kepala, mual, muntah tidak ada. Ini merupakan keluhan pertama kali yang dirasakan pasien. Kemudian untuk riwayat penyakit sistemik disangka oleh pasien. Untuk riwayat keluarga tidak ada yang mengalami keluhan serupa dan juga tidak ada yang mengalami keluhan sistemik. Untuk riwayat merokok dan minum alkohol disangkal oleh pasien. Baik, selamat pagi Bu. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Desa. Jadi saya hari ini bertugas di rumah sakit ini. Jadi berdasarkan keluhan Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis 7, di mana fungsi dari nervus cranialis 7 ini adalah untuk mempersyaratkan otot-otot pada wajah Ibu. Jadi tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan pada nervus 7 Ibu. Jadi nanti pada pemeriksaan ini saya akan meminta Ibu untuk melakukan beberapa gerakan di wajah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Kita akan mulai pemeriksaannya. Jadi yang pertama, saya akan melakukan penglihatan pada otot-otot wajah Ibu pada saat wajah Ibu istirahat. Baik, di sini dapatkan bahwa kerutan dahi Ibu kiri dan kanan tidak ada. Kemudian untuk celah kelopak mata melebar, kemudian sulcus nasolabialis kiri dan kanan mendatar, dan juga sudut bibir Ibu kiri dan kanan mendatar. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada saat otot wajah diprovokasi. Ibu bisa minta tolong untuk dinaikkan, dikerutkan dahinya. Tidak bisa. Selanjutnya, apakah Ibu bisa untuk menutup mata? Tidak bisa. Selanjutnya, apakah Ibu bisa untuk mencucu? Tidak bisa. Kemudian meringis Ibu? Tidak bisa juga. Baik, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Jadi dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pada saat istirahat kerutan dahinya tidak ada kiri dan kanan, celah kelopak matanya melebar kiri dan kanan, sudut sulcus nasolabial kiri dan kanan mendatar, dan sudut mulut mendatar kiri dan kanan. Kemudian pada saat diprovokasi, Ibu tidak bisa mengerutkan dahi kiri dan kanan, kemudian juga tidak bisa menutup mata kiri dan kanan, juga tidak bisa melakukan meringis dan mencucu. Jadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Ibu mengalami kelumpuhan pada nervus 7 Ibu, di mana kesimpulannya adalah paresis nervus 7 dextra et sinistra infranuklear. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Baik Ibu, jadi pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan motorik. Jadi pada pemeriksaan motorik ini ada beberapa komponen yang diperiksa. Untuk yang pertama itu kita melakukan pemeriksaan tenaga, di mana fungsi dari pemeriksaan tenaga itu adalah untuk menilai kontraksi dari otot Ibu. Kemudian yang kedua itulah pemeriksaan tonus,
Itu adalah untuk melihat fungsi tahanan dari otot ibu. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan tropik. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan refleks. Jadi nanti untuk pemeriksaan ini kita akan lakukan pada ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Untuk pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan tenaga. Jadi nanti saya akan menggerakkan beberapa bagian tubuh ibu, dan kemudian juga saya akan memberikan tahanan pada saat ibu melakukan gerakan tersebut. Apakah ibu bersedia? Baik, jika bersedia kita akan mulai pemeriksaannya. Baik ibu, jadi kita mulai pemeriksaannya. Pertama-tama bisa minta tolong untuk mengangkat kedua tangannya ibu. Ya, baik. Jadi pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada muskulus deltoid. Posisinya adalah tangan kiri saya akan memegang muskulus deltoid ibu. Kemudian nanti saya akan memberikan tahanan dari mulai dari 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, dan 5 jari. Kemudian saya akan memberikan tahanannya pada lengan bawah. Jadi nanti ibu bisa minta tolong untuk mengepakkan tangannya ibu. Jadi yang pertama, ibu bisa minta tolong untuk mengepakkan tangannya. Selanjutnya bisa mengepakkan tangannya. Kemudian baik, yang tahan 4 jari bisa. Baik, tidak bisa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sisi sebelahnya, sama seperti tadi, memegang muskulus deltoid dan juga memberikan tahanan pada lengan bawah. Ibu bisa minta tolong untuk dipakkan. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan muskulus deltoid didapatkan bahwa untuk tenaga muskulus deltoid ibu adalah 4, di mana ibu bisa melawan 2-3 jari tetapi tidak bisa melawan 4 jari. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada muskulus bicep dan tricep. Jadi yang posisinya adalah saya akan memegang pada muskulus bicep ibu, kemudian saya akan memberikan tahanan pada lengan bawah ibu. Nanti ibu bisa minta tolong untuk ditekuk tangannya. Tidak bisa. Baik, tidak bisa. Kemudian selanjutnya adalah tricep. Saya akan memegang pada muskulus tricep. Kemudian ibu bisa minta tolong untuk diluruskan tangannya. Tidak bisa. Baik, tidak bisa. Selanjutnya pada sisi sebelahnya saya akan melakukan pemeriksaan yang sama, memegang muskulus bicep. Kemudian ibu bisa minta tolong untuk ditekuk tangannya. Tidak bisa. Kemudian untuk muskulus tricep, ibu bisa minta tolong untuk diluruskan tangannya. Tidak bisa. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa untuk tenaga muskulus bicep dan tricep ibu adalah 3, di mana ibu tidak bisa melawan tahanan 1 jari, tetapi ibu masih bisa mengangkat tangan ibu tadi ya, pertama kali. Kemudian selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan pada muskulus flexor carpi radialis dan juga ulnaris di pergelangan tangan ibu. Jadi saya akan memegang pada muskulus flexor carpi ulnaris, kemudian saya akan memberikan tahanan pada telapak tangan ibu. Ibu bisa minta tolong untuk digerakkan ke arah telapak tangannya. Tidak bisa. Kemudian ibu bisa minta tolong untuk diangkat telapak tangannya. Tidak bisa. Digeser ke kiri dan ke kanan. Baik, bisa ya bu ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada flexor carpi radialis. Ibu bisa minta tolong untuk ditekuk tangannya. Tidak bisa. Kemudian bisa coba diangkat pergelangan tangannya. Tidak bisa. Kemudian ibu bisa minta tolong geser ke kiri dan ke kanan. Baik, bisa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sisi yang sama. Saya akan memegang flexor carpi ulnaris, kemudian memberikan tahanan. Bisa dipergerakkan telapak tangannya? Tidak bisa. Bisa diangkat? Kemudian bisa minta tolong geser kiri dan kanan? Baik, bisa. Kemudian pemeriksaan yang sama, flexor carpi radialis, bisa digerakkan tangannya? Tidak bisa. Kemudian bisa diangkat telapak tangannya? Tidak bisa. Digeser kiri dan ke kanan? Baik, bisa. Baik, jadi untuk pemeriksaan pada muskulus flexor carpi radialis dan juga ulnaris, hasilnya adalah tenaga ibu adalah 2, di mana ibu tidak bisa melawan tahanan ringan.
dan juga tidak bisa melawan gravitasi, tetapi masih bisa menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan. Baik Ibu, jadi kita lanjutkan pemeriksaannya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tonus, di mana nanti saya akan menggerakkan tangan Ibu secara pasif. Ibu tadi diantar sama siapa, Bu? Sama suami. Sama suami. Suaminya kerja di mana? Kerja daur ulang sampah gitu. Oh, daur ulang sampah. Asalnya dari mana, Bu? Dari Denpasar. Dari Denpasar. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan trofik. Jadi untuk dari pemeriksaan trofik ini, pertama saya akan melakukan inspeksi atau melihat tangan Ibu kiri dan kanan untuk melihat bentuk dan ukurannya apakah sama kiri dan kanan. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan palpasi atau saya akan melakukan perabaan pada otot-otot Ibu untuk menilai konsistensi dari otot tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan. Saya akan mulai melakukan pengukuran dari otot-otot Ibu ya. Permisi ya Ibu. Saya akan melakukan pengukuran di sisi sebelahnya Ibu. Baik, jadi untuk pemeriksaan ini pemeriksaan tonusnya didapatkan bahwa bentuk dari kedua ekstremitas atas Ibu adalah simetris. Kemudian untuk konsistensinya adalah kenyal. Kemudian yang untuk pengukurannya adalah simetris kiri dan kanannya Ibu. Jadi untuk yang kanan adalah 21 cm dan juga untuk yang kiri adalah 21 cm. Baik, untuk pemeriksaan ekstremitas atas, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan refleks ya Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks yang terdiri dari refleks fisiologis dan refleks patologis. Untuk yang pertama adalah refleks fisiologis. Jadi untuk pemeriksaan ini, jadi nanti saya akan memposisikan tangan Ibu pada posisi tertentu, kemudian saya akan melakukan pengotokan dengan palu refleks. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, jika bersedia, saya akan mulai dengan pemeriksaan tendon bicep. Jadi untuk pemeriksaan tendon bicep ini, saya akan memposisikan tangan Ibu yaitu setengah fleksi dan juga setengah pronasi. Kemudian saya akan menaruh ibu jari saya untuk menjadi bantalan pada saat melakukan pengotokan 1 cm di bawah fossa cubiti. Kemudian saya akan melakukan pengotokan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengotokan pada sisi sebelahnya dengan posisi sama yaitu setengah fleksi dan setengah pronasi. Kemudian juga menggunakan ibu jari saya untuk menjadikan bantalan. Jadi dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa untuk refleks bicep Ibu adalah positif 1, di mana terjadi kontraksi dari otot bicep, namun tidak terjadi gerakan sendi yaitu berupa fleksi dan juga supinasi. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tricep. Jadi untuk pemeriksaan tricep yaitu posisinya sama, setengah fleksi dan setengah pronasi. Kemudian saya akan melakukan pengotokan pada saya akan melakukan pengotokan pada olecranon. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang sama pada sisi sebelahnya. Baik, jadi untuk dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa untuk refleks tricep Ibu adalah positif 1, di mana
ada kontraksi dari otot tricep tetapi tidak ada gerakan sendi berupa ekstensi sendi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis. Jadi sama seperti tadi, saya akan memposisikan tangan ibu pada posisi tertentu. Kemudian saya akan melihat apakah muncul refleks. Baik, jadi kita mulai pemeriksaannya. Saya akan melakukan dorsofleksi pada tangan ibu, kemudian saya akan melakukan ekstensi pada jari tengah ibu. Kemudian untuk yang pertama adalah pemeriksaan Hoffman, yaitu saya akan memetikkan jari ibu ke bawah. Kemudian untuk Tromner saya akan memetikkan jari tengah ibu ke atas. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan yang sama pada tangan kiri ibu. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa refleks patologis ibu, refleks Hoffman dan Tromner ibu adalah negatif, di mana tidak terdapat adanya gerakan fleksi dan abduksi ibu jari, dan juga tidak ada fleksi dari jari-jari lainnya. Baik, jadi sekarang kita akan mulai pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Jadi untuk pemeriksaan ekstremitas bawah ini, saya akan melakukan pemeriksaan motorik sama seperti tadi, yaitu pemeriksaan tenaga, tonus, trofik, dan juga refleks. Nah, untuk yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan tenaga. Jadi nanti sama seperti tadi, saya akan memberikan tahanan pada saat ibu melakukan gerakan yang saya minta. Sebelumnya, ibu bisa minta tolong untuk diangkat kedua kakinya. Baik, selanjutnya yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada muskulus iliopsoas. Jadi saya akan menaruh tangan kiri saya pada muskulus iliopsoas, kemudian saya akan memberikan tahanan pada paha ibu. Bisa minta tolong untuk ditekuk pahanya, Bu? Ya bisa. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang sama pada sisi sebelahnya. Minta tolong ditekuk. Baik, tidak bisa. Jadi untuk pemeriksaan pada muskulus iliopsoas adalah 4, di mana ibu bisa menahan tahanan 2-3 jari tetapi tidak bisa menahan 4 jari. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada gluteus maximus. Jadi tangan kiri saya akan taruh pada muskulus gluteus maximus. Kemudian saya akan memberikan tahanan pada paha bagian bawah. Ibu bisa minta tolong untuk diluruskan pahanya. Selanjutnya, Bu. Baik, tidak bisa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang sama pada sisi kiri. Bisa tolong diluruskan? Tidak bisa. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan untuk muskulus gluteus maximus yaitu adalah 4, di mana ibu tidak bisa menahan tahanan ibu bisa mampu melawan tahanan 2-3, tetapi tidak bisa melawan tahanan 4 jari. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada muskulus quadriceps femoris. Jadi nanti saya akan memegang muskulus quadriceps femoris, kemudian saya akan memberikan tahanan pada tungkai bawah. Ibu bisa minta tolong untuk diluruskan tungkai bawahnya, Bu? Tidak bisa. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada hamstring. Coba ibu tekuk betisnya, bisa, Bu? Bisa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang sama, muskulus quadriceps femoris. Bisa minta tolong untuk diluruskan? Tidak bisa. Kemudian minta tolong untuk ditekuk? Tidak bisa. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan untuk muskulus quadriceps femoris dan juga hamstring, jadi adalah tenaganya adalah 3, di mana ibu tidak bisa melawan tahanan dengan 1 jari, tetapi ibu masih bisa untuk mengangkat kakinya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada muskulus tibialis anterior. Jadi saya akan memegang pada muskulus tibialis anterior, kemudian saya akan memberikan tahanan pada kaki ibu. Ibu bisa minta nanti saya minta tolong untuk digerakkan
seperti ini ibu ya, jadi ke arah tubuh ibu. Coba ibu digerakkan kakinya. Tidak bisa. Bisa diangkat bagian pergelangannya. Nggak bisa. Kalau digeser ke kiri ke kanan, ya bisa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang sama. Ibu bisa digerakkan pergelangan kakinya? Bisa. Tidak bisa. Bisa diangkat pergelangan kakinya? Nggak Tidak bisa. Geser ke kiri dan ke kanan? Ya bisa. Jadi untuk musculus tibialis anterior adalah nilainya adalah tenaganya ada 2, di mana ibu tidak bisa melawan tahanan ringan, kemudian dan juga tidak bisa melawan gravitasi, tetapi masih bisa menggeser kaki ibu ke kiri dan ke kanan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada musculus gastrocnemius. Jadi saya akan menaruh tangan saya di musculus gastrocnemius, kemudian saya akan menaruh di telapak kaki, memberikan tangan pada telapak kaki ibu. Ibu bisa minta tolong digerakkan ke arah telapak kakinya, ibu? bisa. Tidak bisa. Kemudian ibu bisa minta tolong untuk diangkat pergelangan kakinya. Nggak bisa. Untuk coba digeser ke kiri ke kanan. Bisa. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan sebelahnya. Bisa tolong digerakkan? Nggak bisa. Tidak bisa. Kemudian diangkat bisa, bu? Nggak bisa. Ke kiri dan ke kanan. Baik, jadi untuk pemeriksaan musculus gastrocnemius tenaganya adalah 2 untuk ekstremitas bawah kiri dan kanan, karena ibu tidak bisa melawan tahanan ringan, yaitu dengan tahanan 1 jari, kemudian tidak bisa melawan gravitasi, tetapi masih bisa menggeser kaki ibu ke kiri dan ke kanan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tonus pada ekstremitas bawah ibu. Jadi saya akan melakukan gerakan secara pasif pada ekstremitas ibu. Bu, kampungnya di mana, Bu? Di Singaraja. Di Singaraja. Jauh sekali. Sering pulang kampung, Bu? Jarang. Jarang. Cuma pas kapan biasanya pulang kampung, Ibu? Nggak kainan aja. Pas mainan aja. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan trofik. Jadi yang pertama saya akan melakukan inspeksi atau melihat bagian ekstremitas bawah ibu dibandingkan kiri dan kanan. Kemudian saya juga akan melihat bentuk dari ekstremitasnya apakah sama kiri dan kanan. Baik, dari pemeriksaannya saya dapatkan bahwa bentuk dan ukurannya simetris kiri dan kanan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan palpasi untuk melihat konsistensi, untuk merasakan konsistensi dari otot ibu. Permisi, Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada bagian betis ibu. Permisi, Ibu. Saya akan melakukan pengukuran di sebelahnya, Ibu. Baik, jadi tadi setelah saya melakukan perabaan, konsistensi dari otot ibu adalah kenyal. Kemudian untuk ukuran dari ekstremitas ibu pada bagian betis yaitu sama 27 cm kiri dan kanan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks ya Ibu. Jadi untuk pemeriksaan refleks ini ada 2, yaitu pemeriksaan refleks fisiologis dan juga refleks patologis. Untuk yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis. Jadi nanti sama seperti tadi, jadi saya akan memposisikan kaki ibu pada posisi tertentu, kemudian saya akan melakukan pengetokan pada tendon ibu. Apakah ibu bersedia? Iya. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada refleks patella. Jadi untuk refleks patella ini saya akan melakukan fleksi pada kaki ibu, kemudian tangan kiri saya akan saya taruh di fossa popliteal. Kemudian ibu untuk pemeriksaan ini ibu bisa untuk mengetupkan gigi ibu rapat-rapat. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sisi sebelahnya. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan refleks patella ini didapatkan bahwa refleks patella ibu adalah positif 1, di mana didapatkan adanya kontraksi dari otot quadriceps femoris, tetapi tidak ada gerakan sendi berupa ekstensi dari tungkai bawah. Jadi kontraksi otot ibu untuk yang patella adalah positif 1 pada kiri dan kanan. Kemudian selanjutnya adalah refleks tendon Achilles. Jadi saya akan melakukan fleksi dan juga eksorotasi. Saya akan menaruh kaki yang diperiksa di atas kaki sebelahnya. Kemudian saya akan melakukan dorsofleksi dari pergelangan kaki. Kemudian saya akan melakukan pengetokan pada tendon Achilles. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki sebelahnya. Posisinya sama seperti tadi. Jadi untuk ini saya akan melakukan dorsofleksi dan juga melakukan pengetokan pada tendon Achilles. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa untuk refleks Achilles ibu kiri dan kanan adalah positif 1, di mana terdapat adanya kontraksi dari otot, tetapi tidak terdapat gerakan sendi berupa fleksi dari pergelangan kaki ibu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan refleks patologis. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks patologis. Jadi untuk pemeriksaan refleks ini dibagi menjadi 2, yaitu refleks Babinski dan variannya, dan juga refleks Rossolimo dan Mandelbrot. Untuk yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan Babinski dan variannya. Jadi untuk pemeriksaan Babinski dan variannya ini, jadi saya akan melakukan penggoresan dengan ujung palu refleks saya, dan juga saya akan melakukan pemencetan pada beberapa otot ibu. Apakah ibu bersedia? Baik, jika bersedia saya akan mulai melakukan pemeriksaannya. Jadi yang pertama itu adalah kita akan melakukan pemeriksaan Babinski. Jadi untuk pemeriksaan Babinski, saya akan menggoreskan ujung palu refleks dari arah tumit, yaitu dari bagian lateral, kemudian ke atas, kemudian pada saat sampai di kelingking saya akan menggoreskan ke arah medial, yaitu ke arah ibu jari. Kemudian dilihat respon dari pasien. Saya akan melakukan pemeriksaan di kaki sebelahnya, melakukan penggoresan dari lateral ke medial. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa refleks Babinski ibu adalah negatif, di mana tidak terdapat adanya dorsofleksi dari ibu jari dan juga tidak terdapat pemekaran dari jari-jari lainnya. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan open hem, di mana saya akan melakukan pemijatan pada otot betis ibu. Jadi saya akan melakukan pemijatan dengan sendi interfalangeal saya, yaitu dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah. Saya akan melakukan pemijatan dari arah proksimal ke arah distal. Kemudian di kaki sebelahnya. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan dapatkan bahwa refleks open hem ibu adalah negatif, di mana tidak terdapat dorsofleksi dari ibu jari dan juga tidak terdapat pemekaran dari jari-jari lainnya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan cadok. Jadi untuk pemeriksaan ini saya akan menggunakan ujung paru refleks lagi. Jadi saya akan melakukan penggoresan pada bagian malleolus eksterna ibu dari arah bawah ke atas. Selanjutnya pada kaki sebelahnya. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan dapatkan bahwa refleks cadok ibu adalah negatif, di mana tidak didapatkan adanya
dorsofleksi dari ibu jari dan juga tidak ada pemekaran dari jari-jari lainnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks Gordon. Jadi untuk pemeriksaan ini saya akan melakukan pemecatan pada otot gastrocnemius ibu. Sisi sebelahnya. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan Gordon didapatkan bahwa refleks Gordon kiri dan pada kaki kiri dan kanan ibu adalah negatif, di mana tidak dapat adanya dorsifleksi dari ibu jari dan pemekaran jari-jari lainnya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan Schaefer, yaitu saya akan melakukan pemecatan pada tendon Achilles. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa untuk refleks Schaefer-nya adalah negatif, di mana tidak terdapat adanya dorsifleksi dan pemekaran jari-jari lainnya. Jadi negatif pada kiri dan kanan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks Transky. Jadi untuk pemeriksaan ini saya akan menggerakkan jari kelima ibu ke arah lateral atau menjauhi tubuh ibu. Kemudian pada sisi sebelahnya. Baik, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan bahwa refleks Transky ibu adalah negatif kiri dan kanan karena tidak terdapat adanya dorsofleksi dari ibu jari dan pemekaran jari-jari lainnya. Kemudian selanjutnya adalah refleks Gonda. Jadi untuk refleks Gonda ini saya akan melakukan penekukan ke arah telapak kaki dari jari keempat. Sebelahnya. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan refleks Transky ini, refleks Gonda ini, jadi hasilnya negatif kiri dan kanan, di mana tidak terdapat adanya dorsifleksi dari ibu jari dan pemekaran jari-jari lainnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Bing. Jadi untuk pemeriksaan Bing saya akan menggunakan ujung dari palu refleks saya dan melakukan penekanan pada daerah punggung kaki ibu di bawah jari-jari ibu. Kaki sebelahnya. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa refleks Bing ibu adalah negatif kiri dan kanan, di mana tidak terdapat adanya dorsofleksi dan juga pemekaran jari-jari lainnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks Mandelbrot. Jadi pada pemeriksaan ini saya akan melakukan perkusi atau pengotokan dengan menggunakan palu refleks pada punggung kaki ibu di daerah bawah dari jari 2 sampai 5 ibu. Sebelahnya. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan untuk refleks Mandelbrot ibu adalah negatif, di mana tidak terdapat adanya plantar fleksi dari jari kedua sampai kelima. Ini adalah negatif kiri dan kanan. Baik, jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Russell-Limo. Jadi untuk pemeriksaan ini saya akan melakukan pengotokan sama seperti tadi, tetapi pada pemeriksaan ini di daerah dari telapak kaki ibu di bagian bawah dari jari kedua dan sampai jari kelima. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan untuk refleks Russell-Limo ini adalah negatif kiri dan kanan, di mana tidak terdapat adanya plantar fleksi dari jari kedua dan sampai jari kelima. Baik, jadi untuk pemeriksaan dari motoriknya baik ekstremitas atas dan ekstremitas bawah itu sudah selesai ya Ibu. Jadi dari hasil pemeriksaan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah didapatkan bahwa Ibu mengalami kelemahan pada keempat ekstremitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ibu mengalami tetraparesis flaccid grade 4-32. Kemudian untuk refleks fisiologisnya adalah menurun, di mana adalah positif 1, yang artinya hanya ada kontraksi dari otot tanpa adanya gerakan dari sendi. Kemudian untuk refleks patologisnya adalah negatif. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemeriksaan sensibilitas ya Ibu.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensibilitas, di mana tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk melihat apakah ada gangguan dari sensibilitas ibu. Jadi nanti saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan saya pergunakan, lalu saya akan lalu nanti ibu akan menutup mata, lalu saya akan menggoreskan alat yang saya gunakan, dan nanti ibu katakan apakah terasa atau tidak. Sampai sini ibu mengerti? Mengerti. Jadi yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada pemeriksaan raba. Jadi untuk pemeriksaan raba kita akan menggunakan kapas. Jadi saya akan coba perkenalkan terlebih dahulu rasanya, Bu ya. Terasa, Bu? Terasa. Terasa? Terasa. Ini? Terasa. Terasa. Baik, sekarang ibu minta tolong untuk ditutup matanya. Ini bagaimana, Bu? Terasa. Ini? Terasa. Ini? Tidak terasa. Ini? Terasa. Ini? Terasa. Ini? Terasa. Terasa. Ini? Terasa. 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 Baik, jadi bisa dibuka matanya. Untuk pemeriksaan rasa rabanya sudah selesai. Jadi kita akan melanjutkan ke pemeriksaan nyeri. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rasa nyeri. Jadi untuk pemeriksaan ini saya akan menggunakan jarum pentul. Jadi dari jarum pentul ini ada sisi yang tumpul dan juga sisi yang tajam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu rasa nyerinya, Bu ya. Ini tajam atau tumpul? Tajam. Ini? Tumpul. Ini? Tajam. Ini? Tumpul. Baik, jadi nanti jika saya letakkan di kulit ibu tinggal bilang apakah ini tajam atau tumpul. Sekarang bisa minta tolong untuk menutup matanya. Ini tajam? Tajam. Ini? Tumpul. Ini? Tajam. Ini? Tajam. Ini? Tajam. Ini? Tumpul. Ini? Tajam. Ini? Tumpul. Baik, untuk pemeriksaan rasa nyerinya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk peraba suhu. Jadi untuk pemeriksaan ini saya akan menggunakan 2 tabung, di mana tabung yang pertama ini berisi air dingin, di mana suhunya adalah 5-15 derajat. Kemudian untuk yang tabung kedua adalah yang air hangat, yang suhunya adalah 40-45 derajat. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu ya, Bu, rasanya. Ini Dingin. dingin, ini Panas. panas. Baik, jadi selanjutnya ibu bisa minta tolong untuk tutup mata. Ini Dingin. ini Panas. ini Dingin. ini. Panas. Baik, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan proprioceptif. Jadi untuk pemeriksaan ini, jadi nanti saya akan menggerakkan jari-jari ibu. Apakah nanti ibu katakan apakah saya gerakkan ke atas atau ke bawah ya, Bu? Seperti ini. Ke atas. Ke atas. Ini Bawah. bawah. Kalau yang ini, Atas. ini Bawah. baik. Jadi kita mulai ya, Bu. Bisa ditutup matanya. Ini Atas. Bawah. ini Bawah. Atas. ini. Bawah. Atas. Baik. Jadi untuk pemeriksaan rasa proprioceptif sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada vibrasi. Jadi di sini saya menggunakan garpu tala dengan 128 Hz. Jadi ini nanti pemeriksaannya saya akan menggetarkan garpu tala tersebut. Kemudian saya akan menaruh pada tulang pada prosesus steroides radi
ibu, jadi di tonjolan tulang ibu, di tangan dan juga di kaki. Nanti ibu katakan apakah ibu merasakan getaran atau tidak. Jadi saya perkenalkan dulu ya Bu ya, nanti getarannya seperti ini. Terasa? Terasa. Terasa? Terasa. Nah, baik, jadi selanjutnya ibu bisa minta tolong untuk menutup matanya. Terasa. Kalau ini? Tidak terasa. Kalau ini? Terasa. Ini? Tidak terasa. Ini? Terasa. Ini? Terasa. Terasa. Baik, jadi untuk pemeriksaan rasa vibrasinya sudah selesai. Jadi untuk pemeriksaan sensibilitas modalitas primernya sudah selesai Ibu. Jadi dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa untuk sensibilitas Ibu adalah normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensibilitas dengan modalitas sekunder. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan diagnosis. Jadi tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah Ibu mampu mengidentifikasi benda yang nanti saya akan sodorkan ke tangan Ibu. Jadi nanti saya akan memberikan suatu benda ke tangan Ibu, kemudian Ibu bisa katakan apakah benda yang saya taruh di tangan Ibu. Baik, bisa minta tolong untuk menutup mata. Coba digenggam Ibu, ini apa? Jam. Jam. Kemudian coba ini Bu, Kancing. kancing. Selanjutnya coba ini, Kunci. kunci. Baik, jadi sudah selesai pemeriksaannya. Untuk diagnosis hasilnya adalah normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan grafestesia. Jadi untuk pemeriksaan ini nanti saya akan menuliskan sebuah angka pada telapak tangan Ibu, dan nanti Ibu katakan angka berapa yang saya goreskan di telapak tangan Ibu. Sebelumnya kita coba dulu ya Bu ya. Ini angka berapa? 1. Angka 1. Kemudian ini 2. baik. Jadi sekarang kita coba pemeriksaannya ya Bu. Bisa tolong tutup matanya. Ini angka berapa? 3. 3. 1. Kemudian ini 2. kemudian ini 9. baik. Jadi untuk pemeriksaan grafestesianya sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan diagnosis. Jadi tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah Ibu mampu mengidentifikasi benda yang nanti saya akan sodorkan ke tangan Ibu. Jadi nanti saya akan memberikan suatu benda ke tangan Ibu, kemudian Ibu bisa katakan apakah benda yang saya taruh di tangan Ibu. Baik, bisa minta tolong untuk menutup mata. Coba digenggam Ibu, ini apa? Jam. Jam. Kemudian coba ini Bu, Kancing. kancing. Selanjutnya coba ini, Kunci. kunci. Baik, jadi sudah selesai pemeriksaannya. Untuk diagnosis hasilnya adalah normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan grafestesia. Jadi untuk pemeriksaan ini nanti saya akan menuliskan sebuah angka pada telapak tangan Ibu, dan nanti Ibu katakan angka berapa yang saya goreskan di telapak tangan Ibu. Sebelumnya kita coba dulu ya Bu ya. Ini angka berapa? 1. Angka 1. Kemudian ini 2. baik. Jadi sekarang kita coba pemeriksaannya ya Bu. Bisa tolong tutup matanya. Ini angka berapa? 3. 3. 1. Kemudian ini 2. kemudian ini 9. baik. Jadi untuk pemeriksaan grafestesianya sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan barognosis. Jadi untuk pemeriksaan ini saya akan menggunakan 2 buah benda yang sejenis tetapi memiliki berat yang berbeda. Jadi nanti saya akan menaruh benda tersebut di tangan Ibu. Jadi nanti Ibu bilang mana yang lebih berat, apakah yang kiri atau yang kanan ya Bu. Bisa minta tolong untuk ditutup matanya. Yang mana lebih berat Bu?
Yang kanan. Yang kanan. Baik, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan diskriminasi 2 titik. Jadi untuk pemeriksaannya saya akan menggunakan sebuah klip. Jadi ini ada 2 titik. Jadi nanti saya akan meletakkan klip ini di bagian punggung tangan ibu. Jadi nanti ibu katakan apakah yang saya letakkan di kulit ibu adalah satu titik atau 2 titik. Kita coba dulu ya Bu ya. Ini terasa 2 apa 1? 2. Ini 1. Kemudian ini 2. Ini 1. baik. Selanjutnya ibu bisa minta tolong untuk tutup matanya. Ini berapa Bu? 1. Ini 2. Ini 1. Ini 2. baik. Di kaki ya Bu ya. Ini 2. Ini 1. baik, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Kemudian sekarang saya akan melakukan pemeriksaan topognosis. Jadi untuk pemeriksaan ini, jadi saya akan menunjuk salah satu bagian tubuh ibu yang kiri atau yang kanan. Jadi nanti ibu katakan apakah yang saya tunjuk ini adalah bagian kiri tubuh ibu atau bagian kanan tubuh ibu. Kita coba ya ibu. Ini Kanan. ini Kiri. ini Kanan. baik. Sekarang bisa minta tolong tutup matanya. Ini Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. baik, jadi untuk pemeriksaan sensibilitas modalitas sekunder sudah selesai. Jadi untuk dari hasil pemeriksaannya, untuk sensibilitas ibu adalah normal. Baik, jadi untuk pemeriksaannya semua sudah selesai. Terima kasih ya Ibu. Baik, jadi untuk pemeriksaan neurologis sudah selesai. Selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil dari pemeriksaan neurologis. Jadi berdasarkan pemeriksaan tersebut didapatkan bahwa yang pertama, pasien mengalami paresis nervus 7 dextra ex sinistra supranuklear. Kemudian yang kedua, pasien mengalami tetraparesis flaccid grade 432. Kemudian pasien juga mengalami penurunan refleks atau hiporefleks pada tendon, yaitu positif 1 pada refleks tendon bicep, tricep, APR dan KPR. Kemudian untuk refleks patologis tidak ada, dan untuk sensibilitas pasien normal. Untuk diagnosis topis dari pasien ini merupakan adalah di radik ventralis. Kemudian untuk diagnosis mungkinnya adalah GBS atau Guillain-Barré syndrome. Kemudian untuk diferensial diagnosisnya adalah yang pertama poliradikuloneuropati dan juga defisiensi vitamin B1. Dan untuk pemeriksaan lab yang saya usulkan adalah yang pertama adalah darah lengkap, kemudian elektrolit, gula darah, lipid profile, fungsi ginjal yaitu Bun dan SC, kemudian usulan selanjutnya adalah lumbar fungsi dan juga elektromiografi. Selanjutnya, untuk manajemen dari pasien ini adalah terbagi menjadi manajemen umum dan manajemen khusus. Untuk manajemen umum adalah 5B. Yang pertama adalah breathing, yaitu memonitor jalan nafas pasien dan juga saturasi oksigen pasien. Yang kedua adalah blood, yaitu memonitor tekanan darah pasien dan juga status hidrasi pasien. Kemudian yang ketiga adalah brain, yaitu memonitor keluhan neurologis dari pasien. Yang keempat adalah bowel, yaitu memastikan nutrisi yang diberikan cukup atau 30-35 kilokalori per kilogram berat badan, dan monitor apakah pasien mengalami konstipasi atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, B yang terakhir adalah bladder, yaitu melakukan evaluasi cairan masuk dan cairan keluar, dan apakah pasien mengalami retensio urin atau tidak. Kemudian untuk manajemen khusus, untuk manajemen khusus yang bisa kita lakukan adalah bisa melakukan plasmaparesis 5 kali dalam 2 minggu selama 4 minggu. Atau pilihan lainnya adalah dengan memberikan IVIG, yaitu 0,4 gram per kilogram berat badan selama 5 hari.
Untuk prognosis dari pasien ini, untuk ad vitam adalah dubius ad bonum, untuk ad functionam adalah dubius ad bonum, dan untuk ad sanationem adalah dubius ad bonum. Baik, sekian video untuk pemeriksaan dan juga tata laksana dari pasien ini. Terima kasih.